agar yang namanya keadilan itu jangan hanya jadi kata-kata dalam upacara. Keadilan itu harus jadi pelaksanaan di Indonesia. Petani-petani itu tidak bisa nabung, tidak bisa nabung. Jangankan sejahtera, nabung. Nabung itu kan pangkal sejahtera. Lah kalau nabung aja tidak bisa, bagaimana meningkat kesejahteraannya? Betul tidak? Nah, tapi karena ini sudah terlalu lama, sehingga banyak yang tidak merasa itu masalah. Kalau ngobrol kali petani, tapi ketika ditanya, nerimoin pandum, Mbak. Nah, apa yang mau diikhtiarkan? Yang mau diikhtiarkan, kita menginginkan agar yang namanya keadilan itu jangan hanya jadi kata-kata dalam upacara. Keadilan itu harus jadi pelaksanaan di Indonesia. Mosok adil itu kok hanya dalam kata-kata, dan adil itu dalam semua urusan. Banyak kebijakan-kebijakan yang kita buat tidak memasukkan unsur adil. Saya keliling ketemu dengan petani-petani, itu kalau ngobrol dengan petani, para kiai, para ulama, para habaib dan jamaah sekalian, petani itu umurnya sudah puluhan tahun bekerja, nanam dari mulai benih sampai dirawat, dirabuk, terus diairi sampai jadi. Selama berpuluh tahun petani-petani itu tidak bisa nabung, tidak bisa nabung. Jangankan sejahtera, nabung. Nabung itu kan pangkal sejahtera. Lah kalau nabung aja tidak bisa, bagaimana meningkat kesejahteraannya? Betul tidak? Berasnya sampai di kita, kita nikmati berasnya, kita syukuri, tapi mereka yang bekerja membuat beras itu hadir di meja-meja makan kita tidak pernah merasakan kesejahteraan. Nah, tapi karena ini sudah terlalu lama, sehingga banyak yang tidak merasa itu masalah. Kalau ngobrol kali petani, pripun ngabar, wah jadi susah ceritanya. Tapi ketika ditanya, nerimoin pandum, Mbak. Menerima ini sebagai sebuah kenyataan, bukan diterima sebagai masalah. Tapi karena sudah lama sekali dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga yang namanya petani hidup susah itu biasa. Ini bukan hanya petani, ya peternak, ya yang jadi nelayan, dan ini adalah umat kita. Karena itulah kita harus mengikhtiarkan namanya adil itu di dalam langkah-langkah yang nyata. Mohon doanya ini bisa terlaksana. Dan keadilan itu saya sering gambarkan seperti ini, baik. Kalau kita ketemu jamaah, baik, itu sering jamaah rame-rame rebutan selfie. Rebutan selfie, betul nggak Pak? Mau selfie, panis selfie, panis rame-rame selfie. Itu pas lagi uyuan selfie, nanti terus ada yang bilang, sudah, panis sudah capek, panis sudah capek. Saya perhatikan yang bilang itu yang sudah selfie. Iya, nggak ada yang bilang itu yang belum selfie. Yang bilang udah yang selfie. Banyak dari kita dulunya hidupnya susah, ketika sekarang sudah makmur lupa sama yang masih susah. Betul nggak ya? Iya, dulunya ikut rebutan selfie, begitu sudah dapat, sudah, saya sudah dapat toh, lalu bilang sudah ya, sudah. Nggak boleh. Republik ini ya seperti itu, kita harus mengikhtiarkan semua dapat kesempatan yang sama. Insya Allah dengan begitu maka yang namanya adil itu betul-betul bisa kita wujudkan. Perjuangannya besar, tapi insya Allah tidak berat. Tidak berat. Berat ringan ini soal ridho dari Allah. Bila kita dapat ridhonya yang besar itu jadi ringan. Karena itu mohon para kiai, para habaib doakan agar perjalanan ini menjadi perjalanan yang diringankan, menjadi perjalanan yang dimudahkan, menjadi perjalanan yang selalu didekatkan dengan amanah, didekatkan dengan istiqomah, didekatkan dengan ikhlas, sehingga bisa membawa kita semua sama-sama untuk membuat bangsa ini, negeri ini, kalau bahasa Jawa, gemah ripah loh jinawi baldatun toyibatun warobun ghafur.